Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ita Purnamasari dari kelas 3B di 4 TKI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum temperatur kontrol dengan simulator SimView. Yang pertama, tujuan dari praktikum kali ini ada dua, yaitu mengetahui sistem pengendalian proses dengan temperatur kontrol. Yang kedua, mampu menganalisa sistem pengendalian proses yang aman dan ekonomis. Dasar teori dari temperatur control of liquid tank dengan simulator SimView. Proses kimia adalah konversi bahan baku menjadi produk dengan bantuan energi yang dilaksanakan secara ekonomis. Sistem proses kimia adalah rangkaian unit-unit operasi proses yang bekerja secara terintegrasi untuk melaksanakan kegiatan konversi bahan baku menjadi produk yang bermutu. Proses kimia dijalankan dalam suatu pabrik perlu dilengkapi dengan sistem pengendalian proses. Pabrik dirancang agar dapat dioperasikan dengan aman baik, berkaitan dengan keamanan dan pekerja maupun kondisi operasi. Kondisi operasi ada tekanan, temperatur, konsentrasi produk. Tujuan prosesnya untuk memanaskan aliran minyak hingga mencapai suhu tertentu. Perubahan temperatur minyak dingin menjadi panas terjadi karena perpindahan panas dari aliran panas ke minyak dingin. Proses pemanasan itu ada beberapa yang mempengaruhinya. Antara lain, laju aliran minyak masuk, suhu minyak masuk, laju alir panas, suhu air panas, kehilangan panas ke lingkungan. Pada simulasi temperatur control of liquid tank, sebuah tangki air dilengkapi dengan sistem pengendalian suhu dengan aliran masuk atau inflow dan aliran keluar atau outflow, mengalir secara kontinu. Air di dalam tangki dipanaskan dengan menggunakan sebuah elemen pemanas di mana dilengkapi dengan unit controller. Sebuah thermocouple digunakan sebagai sensor suhunya. Tangki dilengkapi dengan stirrer untuk menjaga suhu di dalam tangki supaya homogen. Default parameter yang diketahui adalah sebagai berikut. Volume tangkinya itu sebesar 0,2 meter kubik. Densitas airnya 1000 kg per meter kubik. Specific heat coefficient 4200 Joule per kilogram Kelvin. Heat transfer coefficient 1 kW per Kelvin. Time constant of heater atau T-heaternya 60 sekon. Proses time delay-nya 30 sekon, time delay maksimalnya 300 sekon, temperatur initnya 35 derajat Celcius, proses gain-nya atau K-nya 0,42 C per kW, F-nya 0,33 kg per sekon, proses time konstannya 0 menit. Untuk menjaga suhu di dalam tangki sesuai dengan set point, bisa dilakukan dengan menggunakan kontrol manual maupun kontrol otomatis. Pada kontrol manual, untuk menjaga suhu fluida di dalam tangki sesuai set point, pengendalian proses dilakukan dengan cara manual, dengan cara mengatur besar umennya. Namun, pada pengendalian secara otomatis, umen secara kontinu dan otomatis diatur dengan sinyal pengendali yang telah ditetapkan. Pada simulasi ini menggunakan konfigurasi sistem pengendali umpan balik yang ada di gambar 3.2 samping ini, di mana untuk mengatur suhu liquid di dalam tangki atau variabel outputnya yang ingin dikendalikan sesuai set point yang kita berikan, maka variabel inputnya berupa nilai sinyal pengendali atau umen harus kita lakukan manipulasi sebagai manipulated variable. Gangguan disturbannya kali ini pada simulasi temperatur kontrol yaitu suhu fluida yang masuk atau TIN, yaitu suhu minyak yang masuk ke dalam tangki. Skema dari sinyal pengendali konstan. Skema prosedurnya yang pertama, kita buka software simulator SimView untuk temperatur kontrol di desktop. Kemudian kita pause, kita hapus chart yang ada dari kedua chart. Baru kita klik stop, lalu kita atur fit-nya di menu SimParams. Kita ganti sebesar 50. Baru kita klik running untuk mengunjingnya. Kita atur set point-nya dan T-min-nya sebagai disturbance-nya. Untuk set point-nya
karena saya absen 17 harus 45 derajat Celcius. Dan untuk variabel pertamanya, untuk disturbance-nya itu menggunakan 20 derajat Celcius. Diinputkan secara manual ya. Kemudian tidak mengatur MV atau tidak mengatur UMEN karena di sini kita memakai sinyal pengendali konstan. Oh ya, maaf sebelumnya. Sebelum mengatur speed-nya tadi, jangan lupa pilih manual ya. Kemudian setelah tidak mengatur UMEN, kita melakukan klik continue untuk mengamati grafik variabel pertama selama 30 detik, baru untuk variabel kedua dan ketiga selama 1 menit. Dengan variabel kedua 25 derajat Celcius, variabel ketiga 30 derajat Celcius. Jika sudah jika sudah melakukan 3 variabel disturbance, baru kita ekspor ke data Excel. Untuk skema prosedur pengendali umpan balik secara manual hampir sama. Yang membedakan di sini kita mengejaskan UMEN-nya secara manual sampai persen errornya 0,0%. Jadi saat sudah running, saat sudah mulai berjalan pengambilan data, ternyata errornya melebihi dari 0%, maka kita harus menginputkan UMEN yang sesuai supaya errornya 0%, agar set point-nya tercapai. Untuk yang prosedur ketiga, menggunakan mode otomatis dengan PI controller. Jangan lupa kita pilih PID, bukan yang manual lagi ya. Untuk speednya sama, diisikan 50, set point-nya 45, variabel pertama tetap 20, kita ubah nilai KP dan TI-nya, KP-nya 2,6 dan TI-nya 378, tanpa mengubah UMEN, karena di sini sudah dijalankan secara otomatis oleh controller. Dilakukan pengambilan data setiap 1 menit sekali. Sampai variabel ketiga baru ekspor data ke Excel. Nah, ini adalah tangki yang akan kita atur suhu minyak yang di dalam tangki. Nah, di sini adalah set point untuk mengubah set point-nya. Terus untuk mengubah TIN atau suhu minyak masuk ini, baru ini untuk mode controllernya kita bisa pilih manual sama PID. Ini adalah gambar dari sinyal pengendali konstan untuk suhu variabel disturbance-nya yang masuk itu 20 derajat Celcius. Kemudian ini yang 25 derajat Celcius. Dan ini yang 30 derajat Celcius. Untuk pembahasan dari grafik yang kita peroleh di simulator SimView nanti saya akan bahas di halaman selanjutnya. Ini adalah screenshot juga dari variabel pertama 20 derajat Celcius dengan pengendali umpan balik secara manual. Jadi kita menginputkan UMEN-nya ini sampai kontrol errornya itu 0%. Ini yang 25 derajat Celcius dan ini 30 derajat Celcius. Kita ternyata dapatkan 46 untuk yang variabel ketiga dan yang variabel kedua tadi 53 untuk UMEN-nya. Ini adalah, maaf ini sebenarnya bukan skema tapi ini hasil dari simulasi. Kemudian ini itu untuk yang mode otomatis dengan PID atau PI controller. Di sini sudah terlihat bahwa KP dan TIS-nya sudah diubah sesuai dengan prosedur. Dan kita tidak perlu mengubah UMEN karena UMEN di sini sudah berjalan secara otomatis. Ini untuk variabel yang kedua, ini variabel yang ketiga. Yang pertama, ada soal. Jelaskan perbedaan pengendalian suhu pada pengendalian dengan sinyal pengendali konstan
pengendalian umpan balik secara manual dan secara otomatis. Sistem sinyal pengendali konstan merupakan suatu sistem pengendali yang dimana controller tidak bisa melakukan perintah untuk mengatasi error. Terdapat respon suhu di sinyal pengendali konstan yang bisa ditunjukkan pada gambar 4. Nanti saya akan tunjukkan di gambar 4 bahwa suhu minyak di dalam tangki semakin naik mendekati set point akibat variabel disturbance-nya itu semakin besar. Karena kan di sini proses pemanasan minyak. Kalau suhu yang masuk aja sudah besar, berarti kan otomatis sudah hampir mendekati set point-nya. Jadi untuk errornya semakin kecil. Namun berbeda lagi kalau suhu minyaknya yang masuk semakin kecil untuk variabel disturbance-nya, berarti errornya nanti akan semakin besar. Kemudian yang kedua, sistem pengendali umpan balik secara manual merupakan suatu sistem pengendali yang dimana manipulated variable atau UMAN berjalan sesuai dengan arahan user atau manusia sebagai operator agar berada di ambang batas set point-nya, sehingga respon suhu di sini termasuk slow respon karena tergantung terhadap manusia yang menjalankan sistem pengendali. Jika terdapat error, maka manusia harus menganalisa dan mengatasi berapakah UMAN yang saya inputkan supaya error tersebut dapat dikendalikan. Kemudian yang ketiga, sistem pengendali otomatis dengan PI controller merupakan suatu sistem pengendalian di mana MV, manipulated variable, dan variable kontrolnya dilakukan oleh sistem pengendali berjalan secara otomatis tanpa kita menginputkan. Jadi kalau misalnya ada error, entah itu suhunya itu atau PV-nya, output variabelnya itu ternyata yang terbaca melebihi set point, maka nanti UMAN akan diubah, baik itu diperkecil maupun diperbesar oleh sistem pengendali itu sendiri secara otomatis. Yang kedua, pertanyaan kedua, buatlah grafik pada masing-masing mode. Yang pertama ada grafik suhu versus waktu dan UMAN versus waktu. Bedakan masing-masing variabel dan penjelasannya. Dari gambar 1, 2, dan 3 dapat diketahui bahwa UMAN di sini merupakan manipulated variable yang dimana untuk menjaga suhu di dalam tangki berada di antara batas yang telah ditentukan atau set point-nya. Dalam ketiga gambar tersebut memiliki disturbance berupa suhu minyak masuk sebagai variabelnya ada 20, 25, dan 30 dalam Celcius. Pada gambar 1, oke, kita lihat pada gambar 1 di sini. Di sini adalah UMAN versus dengan waktu. UMAN di sini karena dia adalah pengendali konstan, sinyal pengendali konstan, kita tidak menginputkan perubahan nilai U-nya. Jadi nilai U dari variabel 20, 25, dan 30 tetap. Kemudian untuk yang grafik kedua, ini adalah grafik UMAN dari umpan balik secara manual. Karena di sini kita menginputkan UMAN-nya secara manual. Jadi kita inputkan dari variabel pertama, variabel kedua, dan variabel ketiga berapa inputan UMAN yang sesuai supaya errornya itu 0%. Ternyata kita menginputkan yang sesuai yang pertama itu menggunakan UMAN 60. Kemudian yang kedua menggunakan UMAN 53. Dan yang ketiga untuk variabel disturbance 30 kita menggunakan UMAN 46. Dan itu membutuhkan waktu totalnya itu sekitar 3,7 menit. Kemudian di gambar ketiga, di sini adalah pengendalian otomatis dengan PI controller. Jadi kita tidak perlu menginputkan UMAN. Di sini UMAN di sini kenapa semakin kecil di saat bertambahnya waktu? Dikarenakan
sudah dapat diketahui bahwa variabel disturbance-nya di sini semakin besar lah. Karena set point-nya tadi kan 45 derajat Celcius, berarti variabel disturbance yang ketiga ini sudah hampir mendekati nilai set point-nya. Jadi umen yang diberikan di sini semakin kecil untuk variabel ketiga dengan bertambahnya waktu. Yang kedua, kita harus bisa membedakan dan menjelaskan untuk untuk grafik suhu terhadap waktu. Di grafik suhu di sini, karena set point-nya tadi kan 45 derajat Celcius ini ya. Sudah saya beri keterangan, ini adalah set point-nya. Dan di sini adalah suhu yang terbaca atau suhu yang ada di dalam tangki. Untuk variabel pertama ini, variabel kedua, dan variabel ketiga ini. Di sini semakin naik suhunya karena bisa kita lihat variabel disturbance-nya di sini yang diberikan semakin besar pula. Jadi dia akan semakin mendekati set point saat bertambahnya waktu. Untuk gambar yang kelima di sini adalah grafik yang menunjukkan untuk umpan balik secara manual, yaitu suhu dengan waktu. Suhu di sini semulanya naik, kemudian dia mengalami titik set point-nya di sini saat umen tadi 60 dan itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 menit. Kemudian dia melonjak ke atas karena suhunya di sini 25 derajat Celcius dan bukan masih 60. Umennya tadi masih 60. Kemudian kita rubah sampai kita dapatkan umen di 53 untuk variabel yang kedua. Dan untuk variabel yang ketiga juga begitu, kita dapatkan ternyata umennya dapat 46 sehingga suhu di sini bisa sesuai dengan set point atau errornya 0% saat dengan bertambahnya waktu. Jadi total untuk mendapatkan 3 variabel supaya sesuai dengan set point itu totalnya 3,7 menitan. Kemudian untuk grafik yang keenam di sini adalah pengendali otomatis dengan PI controller. Hampir sama dengan umpan balik secara manual, yang membedakan di PI controller di sini dia sudah terbaca oleh controller sendiri sehingga umen yang akan merubah, maka respon suhunya di sini bisa kita lihat bahwa saat variabel kedua sedikit naik tapi langsung kembali ke steady, maksudnya ke titik set point-nya lagi. Kemudian variabel ketiga naik sedikit, kemudian ke titik set point-nya lagi. Dan ini pengambilan waktunya setiap 1 menit. Yang ketiga, dari ketiga grafik tersebut, kita dapat menyimpulkan sistem pengendalian suhu yang paling efektif dan efisien. Itu menggunakan sistem PI controller secara otomatis. Karena mode pengendali otomatis dengan PI controller, kita dapat mengatasi error secara otomatis, yaitu pengendali dapat mendeteksi sendiri dan melakukan perubahan pada MV supaya PV sama dengan SP. Tidak memerlukan manusia sebagai operator untuk menindaklanjuti error yang terjadi pada proses, serta menghemat waktu untuk meminimalkan error yang terjadi. Pengendalian otomatis dengan PI controller juga efisien secara ekonomi. Di dalam pabrik tidak memerlukan banyak operator yang bekerja, sehingga meminimalkan biaya di jangka panjang. Walaupun di awal pendirian sistem kontrol ini pasti mengeluarkan banyak biaya untuk membeli alat controller serta pemasangannya. Dari penjelasan saya kali ini untuk praktikum temperatur controller menggunakan simulator SimView, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.